Ya, udara hari ini sejuk sekali. Suara burung-burung pada merdu ya, berkicau. Suaranya macam-macam. Matahari sudah bersinar lagi. Silau. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, sudah panas sih udaranya. Ibu Ita mau masuk rumah dulu ya. Wah, adem nih udah dalam rumah. Halo anak-anak, yuk kita bersukaria hari ini. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Anak-anak, sebelum kita lanjut sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat Tuhan hingga pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan. Terima kasih kami boleh menikmati ciptaan Tuhan, matahari yang bersinar, burung-burung yang berkicau, bunga-bunga yang bermekaran ya Tuhan. Tuhan Yesus, bila ada teman-teman kami, guru-guru kami, atau saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang akan menolong dan menyembuhkan. Tuhan, tolonglah pimpin sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu Ita mau tanya nih,
Anak-anak gimana keadaannya? Sehat? Puji Tuhan ya, anak-anak sehat semuanya. Kalau misalnya ada yang sakit, ada saudara, ada kakak, ada adik, atau ada siapa juga, ada mama papa yang sakit, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan. Karena Tuhan Yesus itu jagoan hidup kita. Nah, anak-anak, seperti lagu tadi, Yesus jagoan hidup kita. Jadi apapun masalah yang sedang anak-anak hadapi, sedang ibu Ita hadapi saat ini, Tuhan Yesus pasti sanggup menolong ya. Mungkin anak-anak sekarang susah pergi ke sekolah, tidak bisa pergi ke sekolah minggu, tidak bisa pergi main keluar ya. Tetapi harus yakin dan percaya karena Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Dia tempat perlindungan bagi kita semua. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
pagi anak-anak semuanya. Nah, seneng ya. Sekarang anak-anak duduk yang manis. Kita dengerin cerita. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum dengerin cerita. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Sekolah minggu online. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong hamba yang membawakan firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir cerita ini. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Ibu merasa sedih anak-anak karena ada teman ibu yang akan pindah rumah. Dia akan pindah jauh keluar kota. Anak-anak, tapi ibu tahu kalau Tuhan pasti akan menyertai teman ibu itu dimanapun teman ibu itu berada. Sama seperti Tuhan juga menyertai ibu, dipeliharanya ibu setiap hari. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab juga ibu akan cerita hari ini ada seseorang juga yang jauh dari keluarganya, tapi Tuhan menyertai orang ini. Nah, anak-anak mau kan dengar ceritanya? Yuk kita dengerin. Anak-anak, ingat kan cerita yang minggu lalu bahwa Bapak Yakub mempunyai anak 12 orang. Nah, istri Bapak Yakub ini Lea dan Rahel. Nah, Ibu Rahel ini lama tidak mempunyai anak. Nah, sesudah lama tidak mempunyai anak, akhirnya Ibu Rahel ini mempunyai anak 2 orang, yaitu Yusuf dan Benyamin. Anak-anak, Bapak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Sangat sayang sama Yusuf ini ya, Bapak Yakub ini. Sehingga Bapak Yakub ini membuatkan sebuah jubah yang bagus, jubah yang indah untuk Yusuf ini, anak kesayangannya. Wah, tapi anak-anak tahu nggak? Saudara-saudaranya Yusuf ini sangat iri. Karena apa? Karena Bapak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya Yusuf yang berjumlah 12 orang ini sangat iri kepada Yusuf ya. Nah, suatu hari anak-anak, Yusuf ini bermimpi. Dia bermimpi apa? Dia mengikat gandum. Kemudian saudara-saudaranya juga mengikat gandum. Nah, gandum saudara-saudaranya itu tunduk menyembah kepada gandum punya Yusuf. Kemudian Yusuf ini menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Wah, anak-anak, saudara-saudaranya ini marah kepada Yusuf ya. Wah, tidak suka karena mimpinya itu. Masa kita saudara-saudaranya harus menyembah kepada Yusuf? Nah, setelah itu beberapa saat kemudian Yusuf bermimpi lagi. Nah, kali ini mimpi Yusuf yaitu matahari, bulan, dan 11 bintang juga menyembah kepada Yusuf ya. Wah, anak-anak, ini semakin membuat saudara-saudaranya Yusuf ini marah. Wah, tidak suka. Masa ayah, ibunya dan saudara-saudaranya harus menyembah kepada Yusuf? Wah. Nah, anak-anak, suatu hari saudara-saudari ini menyimpan apa yang dimimpikan oleh Yusuf. Mereka sangat marah di dalam hati. Sehingga suatu hari pada saat Bapak Yakub ini menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba-dombanya ya. Nah, Yusuf disuruh oleh bapaknya ini untuk melihat keadaan saudara-saudaranya ini. Nah, anak-anak, kemudian pada saat Yusuf pergi ke padang rumput, nah, saudara-saudaranya melihat Yusuf dari kejauhan. Kemudian berkata, lihat si tukang mimpi itu. Nah, saudara-saudaranya ini merencanakan hal yang jahat. Mereka ingin membunuh Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur. Tetapi ada salah satu saudaranya yang tertua bernama Ruben berkata, jangan dibunuh, lemparkan saja dia ke dalam sumur. Nah, anak-anak, Ruben ini diam-diam ingin menyelamatkan Yusuf. Tapi saudara-saudaranya ingin membunuh dia, dan kita bilang sama
bapak kita Yakub nanti bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas. Nah, akhirnya anak-anak saudara-saudaranya tidak jadi membunuh Yusuf. Di kejauhan saudara-saudaranya melihat satu rombongan unta, yaitu saudara-saudaranya mempunyai rencana untuk menjual Yusuf menjadi seorang budak kepada orang Mesir itu yang sedang lewat ke situ. Akhirnya saudara-saudaranya ini menjual Yusuf sebagai budak, dan Yusuf pergi bersama rombongan itu menuju ke Mesir. Nah, anak-anak saudaranya Yusuf ini dia berhasil menyingkirkan Yusuf ya dari mereka semua. Kemudian Yusuf di Mesir dijual kepada seseorang yang bernama Potifar. Nah, anak-anak, karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf bekerja dengan baik, Yusuf bekerja dengan giat, sehingga Potifar ini sangat sayang kepada Yusuf. Dan akhirnya Potifar ini menyerahkan seluruh isi rumahnya dan mempercayakannya kepada Yusuf untuk diurus semua oleh Yusuf ya. Nah, anak-anak, setelah itu anak-anak, istrinya Potifar ini dia berbuat tidak benar kepada Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, lagi-lagi anak-anak, karena Tuhan menyayangi Yusuf, menyertai Yusuf di dalam penjara ini, kepala penjaranya sayang juga kepada Yusuf, sehingga semua penjara-penjara di dalam situ dipercayakan kepada Yusuf. Kunci-kuncinya diberi kepada Yusuf, dan Yusuf yang mengatur segala sesuatu yang ada di penjara. Nah, suatu saat Yusuf pun waktu itu di penjara bersama-sama dengan seorang juru minuman dan juru rotinya Raja Firaun. Nah, anak-anak, waktu itu juru minuman dan juru roti itu bermimpi. Nah, juru minuman ini bermimpi bahwa waktu itu juru minuman ini memeras anggur dan dia memberikan anggur itu kepada Firaun. Nah, anak-anak, Yusuf ini diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi itu. Nah, juru minuman itu kemudian Yusuf mengartikan apa yang dimimpikan oleh juru minuman itu, bahwa juru minuman itu akan dipanggil kembali oleh Firaun dan akan melayani kembali Raja Firaun dalam 3 hari ini. Nah, setelah itu juru roti juga mempunyai mimpi, dan dia menceritakan juga mimpinya kepada Yusuf, yaitu bahwa dia di atas kepalanya membawa bakul roti, tetapi roti-roti itu dimakan oleh burung habis. Nah, anak-anak, kemudian dia menceritakan mimpi itu kepada Yusuf, dan Yusuf mengartikan bahwa dalam 3 hari ini juru roti itu akan digantung di tiang. Wah, apa yang dikatakan Yusuf tentang arti mimpi itu semuanya terjadi kepada juru minuman dan juru roti itu. Nah, Yusuf kemudian bilang kepada juru minuman itu, nanti kalau kamu keluar dari penjara ini, kamu ingat kepada saya ya, kamu harus ceritakan kepada Firaun tentang saya, kata Yusuf. Nah, anak-anak, kemudian juru minuman ini keluar dari penjara itu. Tetapi juru minuman ini lupa kepada Yusuf. Dia tidak mengingat Yusuf, sehingga Yusuf itu dipenjara kurang lebih selama 2 tahun. Suatu hari Raja Firaun pun bermimpi. Dia waktu itu bermimpi berdiri di tepi sungai Nil, dan dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Dan 7 ekor lembu yang kurus ini memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian dia bermimpi lagi yang kedua kalinya, bahwa ada 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus. Dan 7 bulir gandum yang kurus ini memakan 7 bulir gandum yang gemuk ini. Wah, Firaun mengingat apa
apa yang dia mimpikan. Dan dia memanggil semua orang pintar, semua orang yang bijaksana di Mesir untuk mengartikan mimpinya ini. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Semua yang orang bijaksana, semua orang pintar di Firaun tidak tahu apa arti mimpinya Firaun ini. Sehingga juru minuman ini Firaun teringat, oh ya, ada seseorang yang bisa mengartikan mimpi Tuhan. Siapa? Kata Raja Firaun itu. Dia adalah Yusuf. Pada saat waktu saya di penjara, mimpi saya pun diartikan oleh Yusuf. Dan itu sesuai terjadi apa yang dikatakan oleh Yusuf. Akhirnya Firaun memanggil Yusuf. Dan kemudian Yusuf mengartikan mimpi Firaun itu. Nah, 7 lembu yang gemuk itu dan 7 bulir yang gemuk itu ialah 7 tahun masa panen yang berlimpah luah di Mesir. Nah, akan terjadi panen yang besar-besaran di Mesir. Dan 7 lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang kurus itu ialah akan ada 7 tahun masa untuk apa? Kelaparan, untuk kekeringan terjadi di Mesir. Dan Yusuf memberikan saran kepada Firaun agar mencari seseorang yang bijaksana untuk dapat mengumpulkan hasil panen, masa 7 tahun hasil panen yang berlimpah luah, sehingga pada saat nanti 7 tahun masa kekeringan, seluruh masyarakat, seluruh orang-orang tidak akan kelaparan. Nah, anak-anak, akhirnya Firaun memilih Yusuf karena tidak ada orang yang sebijaksana Yusuf di Mesir ini. Dan kemudian Yusuf mengatur segala hasil panen yang ada untuk dikumpulkan pada masa kekeringan, sehingga nanti semua penduduk tidak akan kekurangan. Nah, anak-anak, Yusuf adalah seseorang yang baik, seseorang yang bijaksana, sehingga Firaun mengangkat Yusuf untuk menjadi pemimpin di Mesir ini. Nah, anak-anak, kita belajar dari kehidupan Yusuf ya, anak-anak, bahwa Yusuf hidupnya disertai oleh Tuhan. Dimanapun dia jauh dari keluarganya, tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Karya Tuhan ada di dalam kehidupan Yusuf. Nah, anak-anak, Tuhan pun menolong Yusuf di masa-masa sulit, di masa-masa kesukaran. Dia susah, dia sedih jauh dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya. Tapi Tuhan selalu ada dan menolong Yusuf untuk dapat melewati semuanya itu. Nah, anak-anak, Tuhan juga selalu menolong hidup kita ya, anak-anak. Di saat mungkin hidup kita tidak menyenangkan, saat hidup kita susah, saat kita sedih, saat kita takut, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu menolong anak-anak. Nah, anak-anak, kita belajar dari kehidupan Yusuf ya, bahwa apa? Kita, walaupun saudara-saudara Yusuf juga jahat kepada Yusuf, tapi Yusuf tidak membalas berbuat jahat. Ya, nah, anak-anak pun begitu. Jikalau ada teman-teman anak-anak yang mungkin tidak suka ataupun mengejek atau menghina anak-anak, anak-anak juga jangan marah. Anak-anak harus mau apa? Mengasihinya ya, walaupun teman anak-anak itu berbuat tidak baik kepada anak-anak. Ya, kita belajar mengasihi seperti Yusuf dan belajar karena Tuhan juga lebih dulu mengasihi kita kepada ibu, kepada anak-anak semua. Yaitu apa? Kasih Tuhan yang besar, yaitu dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, sehingga dosa-dosa kita dapat dihapuskan. Nah, itulah kasih Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak, dalam hidup semua orang. Karena kita semua bisa selamat karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, anak-anak, sekarang kita baca ya ayat hafalannya. Anak-anak, kita buka ayat hafalannya di dalam Roma 8 ayat 28. Kita baca ya. Nah, di situ dibilang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah anak-anak, nah Tuhan turut bekerja dalam segala kehidupan kita ya anak-anak. Anak kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan pasti akan memperhatikan dan menolong kita. Nah sekian dulu ya cerita Ibu hari ini. Nah anak-anak, kita berdoa dulu ya. Sampai di sini cerita Ibu. Kita lanjut minggu depan. Kita tutup dulu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan di hari ini. Biarlah kami dapat belajar seperti Yusuf yang dapat mengasihi saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya berbuat tidak baik kepada Yusuf. Tuhan juga yang menolong agar kami dapat menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin.